Dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Puspa Rahma, lalu ada Mbak Fikri Irvani, Mas Rizkal Fadli, Mbak Claudia Sinta, dan juga Mbak Apriliantina akan mempresentasikan pohon industri dan juga proses pengolahan dari litium ini sendiri. Lalu untuk yang berikutnya, seperti kawan-kawan yang lainnya, tentu outline-nya sama dari mulai cadangan, kemudian dilanjutkan dengan karakteristik, lalu ada juga pohon industri, kemudian cara pengolahannya, dan juga yang terakhir adalah safety dan lingkungan. Untuk litium, baik, maaf. Jadi litium di sini adalah logam alkali pertama yang terletak di tabel periodik di golongan 1. Litium ini sendiri ditemukan sudah beberapa ratus tahun yang lalu dengan mempunyai nomor atom 3 yang berwarna putih keperakan. Nah, nama litium ini berasal dari bahasa Latin yang artinya dari bahasa Latin yaitu litos yang berarti batuan, karena awalnya unsur ini diisolasi dari mineral. Nah, litium ini tidak terdapat pada unsur bebas, melainkan terbawa oleh unsur mineral lainnya. Beberapa lingkungan pembentuk dari litium ini sendiri ada dari endapan prekmatit granit, kemudian ada dari prekmatit peralkalin, endapan mangan, dan juga brine pada salar. Nah, litium ini merupakan logam yang paling ringan ya, milik logam alkali, kemudian memiliki konduktivitas listrik yang sangat baik, yaitu resistivitasnya rendah dan juga merupakan logam yang paling elektronegatif. Nah, litium ini adalah logam yang penting yang digunakan dalam kehidupan modern kita sehari-hari. Saat ini, seperti kawan-kawan sedang membaca tulisan ini, besar kemungkinan menggunakan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, smartphone yang dilengkapi dengan baterai litium. Lalu juga ada ketika mengendarai kendaraan elektronik atau kendaraan yang hybrid, ya mungkin belum banyak ya di Indonesia, tapi kendaraan-kendaraan seperti itu juga dilengkapi dengan baterai yang mengandung litium, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan, Mbak. Oke, nah di sini ada data dunia ya, World Mining Data. Dari data cadangan litium di dunia ini, negara penghasil utamanya berturut-turut yaitu ada Australia, Chile, Cina, Argentina, dan juga ada beberapa negara lainnya. Nah, penambangan terbesar litium ini masih dihasilkan dari sumber tambang berbentuk brine ya. Kemudian tidak tercatatnya Indonesia sebagai negara yang mempunyai kandungan deposit litium ini mungkin karena tidak adanya penelitian yang mendalam yang mendedikasikan untuk menghitung deposit litium yang ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya tentu ada ya, tetapi memang penelitiannya saja yang mungkin belum terlalu banyak seperti itu. Baik, lanjut Mbak. Nah, ini untuk peta sebaran dunia dari penghasil litium ya, dihasilkan oleh Australia dan juga beberapa negara seperti yang disebutkan tadi di data di World Mining Data. Nah, di dunia ini ada salah satu perusahaan independen yang berada di Skotlandia untuk melakukan eksplorasi litium dari fluida panas bumi di Cornwall. Nah, Cornwall ini salah satu daerah yang punya sejarah panjang terkait penambangan. Nah, di sana tuh ada mata air panas yang menjadi target eksplorasi dari litium yang kemudian diekstrak dan juga diambil dengan beberapa macam teknologi. Nah, tingginya litium pada fluida ini berasal dari interaksi fluida dengan salinitas yang tinggi yang berada pada cekungan sedimen dan juga granit pada daerah Cornwall. Untuk itu, beberapa granit yang ada di Cornwall ini mengalami pelindian selama puluhan juta tahun sehingga terbawa dalam fluida panas bumi dan juga dengan salinitas yang tinggi.
Baik Mbak, lanjut Mbak. Nah, untuk pemanfaatannya, di sini mungkin teman-teman bisa melihat bahwa pemanfaatan lithium ini ada berbagai macam, seperti untuk baterai, keramik, kaca, pelumas, dan juga lainnya. Nah, penggunaan lithium secara global ini dimanfaatkan di berbagai macam industri, seperti komponen penting lithium ini untuk elektrolit dan juga elektrod lithium, karena potensial elektrodanya yang tinggi yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan listrik dan juga elektronik. Pemanfaatan lithium sebagai energi storage atau baterai ini mempunyai dua fungsi, yaitu menjaga stabilitas pemanfaatan energi terbarukan yang pasokannya itu fluktuatif terhadap waktu, dan juga untuk kendaraan ya, atau mobile equipment, dengan alasan fleksibilitas dan meminimumkan emisi gas rumah kaca. Kemudian selain itu digunakan untuk pembuatan pelumas gemuk karena memiliki kemampuan mengentalkan minyak. Baik Pak, selanjutnya. Nah, ini untuk data dari lithium sendiri. Lithium di sini terus meningkat ya tiap tahunnya, tetapi ketersediaan lithium dunia ini belum bisa memenuhi permintaan, belum bisa memaksimalkan nilai permintaannya. Mungkin karena teknologi yang canggih ini perlu sumber energi yang penggunaan bahan produknya selalu tersedia, terbarukan, dan juga tidak langka. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk kapasitas yang ada di Indonesia. Nah, sumber lithium dalam bentuk brine di Indonesia ini ditemukan dalam bentuk bittern ya, atau larutan induk penggaraman. Kemudian ada juga sumber lainnya dari air panas. Lalu juga ada brine atau cairan kondensat pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, brine di sini tuh berbentuk danau air asin dengan konsentrasi garam yang sangat tinggi yang ditemukan di Indonesia. Tetapi brine dalam bentuk bittern itu yang belum termanfaatkan ditemui pada tiap industri garam yang ada di Indonesia. Nah, untuk kapasitas sumber daya lithium di Indonesia ini dihitung berdasarkan sumber daya yang telah diketahui konsentrasi dan juga debit besarannya. Untuk kapasitas lithium yang ada di Indonesia ini dihasilkan sekitar kurang lebih 12.000 ton per tahun. Nah, berdasarkan data ini dimungkinkan di masa yang akan datang Indonesia bisa menjadi penghasil lithium yang diperhitungkan untuk kedepannya gitu. Tapi memang untuk saat ini cukup sulit dan tidak terlalu banyak ditemukan ya di sini ya. Mungkin karena kurang penelitian saja seperti itu. Cukup, terima kasih Mbak. Selanjutnya untuk karakteristik lithium. Ini adalah beberapa contoh lithium yang berada pada batuan mineral, itu seperti spodumene, lepidolite, petalite, dan lain-lainnya. Untuk kandungan lithium pada mineralnya itu spodumene sekitar 3,7%, lepidolite sekitar 1,39 sampai 3,6%, petalite sekitar 1,6 sampai 2,27%, eucrepite sekitar 2,1 sampai 5,53%, dan antigonit sekitar 3,4 sampai 47, hektorit dan jadarite sekitar 0,54 dan 7,3% lithium. Untuk sifat fisikanya, lithium pada suhu kamar berfase padat dan massa jenisnya sekitar 0,534 gram per cm kubik dengan titik lebur 180,54 derajat Celcius dan titik didih 1342 derajat Celcius dengan kapasitas kalor 24.860 Joule per mol per Kelvin. Di sini logam lithium ini termasuk golongan logam alkali, dan karena massa jenisnya ringan ini, dia cukup lunak untuk dipotong menggunakan pisau.
dan dia termasuk unsur penghantar panas dan listrik yang baik. Untuk sifat kimianya, litium sangat reaktif, yaitu litium mudah bereaksi dengan air dan reaksinya membentuk gas hidrogen dan litium hidroksida dalam larutan akuatik. Biasanya litium ini disimpan dalam perapat atau silen dengan hidrokarbon karena reaktivitasnya dengan air. Litium bereaksi dengan oksigen dan hidrogen. Ketika diletakkan pada nyala api, senyawa litium memberi nyala berwarna merah crimson, dan saat terbakar dengan kuat, nyala api ini menjadi perak cemerlang. Litium akan menyala dan terbakar dalam oksigen saat terkena air atau uap air. Logam ini bereaksi dengan gas hidrogen pada suhu tinggi menghasilkan litium hidrida, dan bergabung dengan anion membentuk garam, itu borat, amida, karbonat, dan lain-lainnya. Untuk MSDS-nya, potensi efek kesehatan jika terhirup akan menyebabkan kerusakan paru-paru karena merusak jaringan mukosa membran dan saluran pernafasan bagian atas. Jika tertelan akan menyebabkan mual, diare, alopsia, dan kalau akut akan menyebabkan kematian. Jika terkena kulit akan menyebabkan kulit terbakar karena aktivitasnya terhadap udara. Untuk mata, menyebabkan luka bakar pada mata. Untuk penanganan pertamanya, jika terhirup, pindahkan orang ke udara segar. Dan untuk kulit, lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi dan segera mencucinya dengan air dan sabun. Dan kalau kotak mata, bilas secara menyeluruh dengan air mengalir selama 15 menit. Dan jika tertelan, jangan menginduksi untuk muntah. Dan jangan pernah memberikan apapun melalui kepada orang yang tidak sadarkan diri. Untuk penanganan dan penyimpanan, untuk penanganan yang aman, litium hindari pembentukan debu dan aerosol dan sediakan ventilasi pembuangan yang baik. Dan jauhkan dari sumber api. Untuk kondisi penyimpanan yaitu simpan di wadah tertutup, rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik, dan jangan biarkan produk terkena air selama penyimpanan. Untuk paparannya, senyawa litium ini dapat larut dan mudah diserap melalui saluran pencernaan, tetapi tidak melalui kulit. Kemudian nilai LD50 oralnya ini di beberapa senyawa spesies hewan sekitar 4022 sampai 1165. Dan untuk kasus yang manusia, dosisnya sekitar 12 sampai 60 gram dapat mengakibatkan koma, komplikasi pernafasan, dan jantung. Kemudian untuk reseptornya, reseptor litium ini pada sistem saraf, dan cara kerjanya yaitu ketika litium diserap akan menggantikan ion natrium dan kalium yang dianggap memodulasi intraseluler sekunder dan berpotensi memproduksi dan pelepasan neurotransmitter yang menyebabkan kejang-kejang. Gejalanya ini biasanya anoreksia, mual, diare, alopsia, dan lain-lainnya. Kelebihan dan kekurangan produk litium, saya mengambil produk litium yaitu baterai litium karena sudah banyak baterai litium yang di dunia ini. Untuk yang pertama, kelebihan litium ion, yaitu baterai litium ion ini sangat ringan dibandingkan dengan baterai isi ulang lainnya, dan memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi, sehingga banyak energi yang dapat disimpan di dalamnya. Untuk biaya hilang oleh baterai litium ion adalah serendah 5% per bulan. Untuk litium polimer, kelebihannya yaitu baterai litium polimer memiliki massa lebih ringan dan baterai ini dapat dibuat hampir di berbagai ukuran atau bentuk. Untuk baterai litium polimer menawarkan kapasitas yang lebih tinggi, dan baterai litium polimer ini menawarkan laju discharge yang jauh lebih tinggi. Untuk kekurangannya, baterai litium ion memiliki lifetime yang pendek, dari 2 sampai 3 tahun dari tanggal pembuatannya. Untuk baterai litium ion mengalami degradasi lebih cepat jika mereka terkena panas dibandingkan paparan suhu normal, dan hancur jika mereka benar-benar habis. Untuk baterai litium ini memiliki lifetime yang lebih pendek. Mereka rata-rata hanya 300 sampai 400 Celsius jika dirawat dengan baik. Sifat sensitif dan kimia dari baterai dapat menyebabkan kebakaran. Baterai ini membutuhkan perawatan khusus dalam cara mereka dibebankan, dibuang, dan disimpan. Dan untuk harga litium per Januari 2009 sampai 2021 semakin hari semakin meningkat, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. Dan ini ada dua
base-nya yaitu lithium hidroksida dan lithium karbonat. Dan untuk kisaran harga beberapa komoditas itu lithium karbonat sekitar 39.234 sampai 42.372 dolar per ton, dan lithium hidroksida 33.273 sampai 34.857 dolar per ton. Dan lainnya dapat dilihat pada slide berikut. Nah, untuk contoh kasus teknologi ekonomi lithium ion ini, saya mengambilnya di Mangrove Teknologi dengan kasusnya di Surakarta, Indonesia. Dan ini analis kelayakan ekonomi ini dimaksudkan untuk mengembangkan model keuangan bisnis sesuai dengan payback period yang akan diperoleh dalam suatu pengembangan bisnis dengan 3 indikator yang diterapkan dalam analis teknologi ini dalam penelitian ini, yaitu internal rate of return, IRR, net present value atau NPV, dan payback period. Untuk menilai kelayakan ekonomi, rincian biaya investasi yang diperlukan untuk komersialisasi baterai lithium di Indonesia ditujukan pada tabel 5 dengan total investasi sekitar 3.431 dengan pencapaian kapasitas produk sebesar 110.000 baterai lithium ion per tahun, dengan harga produk dibanderol dari PT Nipres itu sekitar 350.000 per unit baterai dengan waktu pabrik 8 tahun. Untuk perkirakan ongkos produksi per unit baterai ini, kita mengambil 3 alternatif, yaitu yang pertama alternatif pertama sekitar 29.827 unit dengan ongkos produksinya per unit itu sekitar 328.000. Yang alternatif kedua dengan 46.000 unit dengan ongkos sekitar 3.515. Untuk alternatif 3 dengan 60.000 unit dengan ongkos produksi sekitar 310. Dan untuk tingkat pengambilan minimumnya ini didapatkan sekitar 18,72%, didapatkan IRR alternatif pertama 9,86% dan IRR kedua 47,33% dan IRR ketiga 68,7%. Untuk nilai NPV-nya pada alternatif pertama ini hasilnya minus sekitar 112, dan alternatif kedua yaitu 4 juta, alternatif ketiga 9 juta. Dan untuk payback periodnya, alternatif pertama ini sekitar 5,2 tahun, alternatif kedua 2,18 tahun, dan alternatif ketiga 1,43 tahun. Untuk kesimpulannya, didapatkan tingkat pengambilan MR menunjukkan bahwa tingkat pengambilan minimum adalah 18,72%, dan IRR masing-masing alternatif menunjukkan hasil 9,86%, 4,73%, dan 68,7%. Jika dilihat dari MR-nya, IRR alternatif pertama ini tidak layak dikarenakan tingkat pengambilan internal IRR layak jika sama dengan atau melebihi tingkat pengambilan minimum MR, sehingga alternatif 2 dan alternatif 3 bisa dikatakan layak. Untuk nilai NPV, alternatif 1 itu minus, dan alternatif 2 4 juta, dan alternatif 3 9 juta. Sama halnya dengan hasil analisis IRR, hasil NPV yang minus ini disebabkan oleh pangsa pasar yang rendah, yaitu sebesar 40% dari keseluruhan pemilik sepeda motor Surakarta. Namun dua alternatif lainnya dapat dikatakan baik dengan nilainya positif. Untuk payback periodnya itu menunjukkan alternatif pertama sekitar 5,2 tahun, alternatif kedua 2,18 tahun, dan alternatif 3 1,43 tahun. Jika period yang dapat diterima mengacu pada jangka waktu pinjaman bank untuk usaha yang umumnya 4 tahun, maka investasi baterai ion lithium fosfat hanya layak dikembangkan jika pangsa pasar di atas minimal 68%.
Sehingga Ikatan Analisis Teknologi ini menggunakan NPV, RR, dan PP menunjukkan kelaikan bisnis jika pangsa minimal 68%. Hal ini disebabkan tingginya biaya produksi baterai lithium ion fosfat. Jika pasarnya lebih rendah dari 60%, investasi baterai ini tidak layak. Dan untuk harga baterai motor lithium di Indonesia ini biasanya harga jual aki motor sekitar 295.000 sampai 1.330.000. Dan untuk harga jual pabrik aki motor Line Earth Fosfat yang dipatok PT Nimbus ini sekitar 350.000. Harga ini masih berada di tengah-tengah rentang harga pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pohon industri litium. Nah, sebelum kita masuk ke pohon industri litium, tentu kita harus tahu dulu pohon industri litium itu apa. Nah, pohon industri merupakan diagram yang menggambarkan produk turunan dari suatu komoditas atau komponen pembentuk suatu produk. Next. Nah, adapun sumber-sumber litium yaitu ada continental brine, hard rock, hectorite, geothermal brine, oil field brine, dan jadeite. Di gambar terlihat bahwa continental brine merupakan kandungan litiumnya terbanyak, diikuti dengan hard rock. Next, Mbak. Nah, dari masing-masing sumber litium tadi mempunyai karakteristik masing-masing sehingga teknologi proses yang digunakan berbeda dan produk teknologi recovery litium dalam bentuk senyawa yang berbeda. Senyawa-senyawa ini selanjutnya akan dipakai sebagai bahan baku industri lain. Proses yang dipakai untuk mengolah sumber daya litium dalam bentuk brine, seawater, hot spring water hampir sama. Litium yang terkandung dalam clay mempunyai proses tambahan ekstraksi dengan air sebelum akhirnya memakai teknologi yang sama dengan pengolahan litium dalam brine. Saat ini di dunia mengekstrak litium dari dua jenis sumber, yaitu ada brine dan mineral untuk menghasilkan litium karbonat, litium klorid, dan litium hidroksida. Nah, pada mineral juga dihasilkan konsentrat dimanfaatkan untuk glasses and frit. Kemudian dari mineral juga dihasilkan litium karbonat dan litium hidroksida. Kemudian dari brine juga dihasilkan litium klorid dan litium karbonat. Nah, dari litium karbonat ini dihasilkan litium klorid, litium metal, dan butil litium. Untuk aplikasinya mungkin bisa dilihat pada gambar. Next, Mbak. Nah, ini ada produksi litium global pada tahun 2011. Pada tahun 2011, produksi litium dunia adalah 34.800 ton, meningkat hampir 30% dari tahun 2010 dan 77% dari tahun 2009. Hampir 60% dari litium dunia masih diperoleh dari brine. Dari brine dapat kita lihat yaitu 108.000 ton telah direcovery dengan kandungan litium sebesar 20.690 ton. Kemudian sisa produksi litium sebesar 14.110 ton didapat dari ekstrak pegmatit. Gambar ini juga berfungsi untuk memperkirakan limbah yang dihasilkan dari produksi litium pada tahun 2011. Secara keseluruhan, hanya 6% dari jumlah total senyawa litium diekstraksi sebenarnya litium. Sisanya 94% dari sumber daya adalah zat lain yang akan berakhir sebagai limbah. Seperti yang diilustrasikan, setiap ton litium membutuhkan 5,22 ton brine dan 35,5 ton pegmatit. Jadi dalam hal massa, produksi litium dari brine lebih efisien jika dibandingkan dari pegmatit. Next, Mbak. Nah, ini juga sudah dijelaskan tadi pemanfaatan litium dalam kehidupan yaitu baterai sebesar 35%, kemudian ada keramik dan kaca 32%, ada gemuk pelumas, serbuk flak, polimer, dan lain sebagainya. Penggunaan litium untuk baterai adalah yang tertinggi di antara semua penggunaan akhir dan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dikarenakan litium dapat diisi ulang, digunakan secara luas di perangkat elektronik, portable, dan semakin banyak digunakan pada alat-alat listrik, kendaraan, dan aplikasi lainnya. Next, Mbak.
Ini ada neraca litium global pada tahun 2011. Seperti yang terlihat pada gambar, lebih dari 40% dari litium digunakan dalam bentuk litium karbonat untuk produksi aluminium primer, pengecoran berkelanjutan, keramik, dan kaca. Sisa litium digunakan untuk memproduksi intermediate seperti litium hidroksida, kemudian ada litium chloride, dan logam litium. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, hampir 75% litium ditambahkan ke stok produk akhir seperti aluminium, pengecoran, baterai. Sisanya 25% litium digunakan untuk produk akhir seperti pelumas, gemuk, karet, dan farmasi. Ini dianggap sebagai penggunaan disipatif dan dianggap berakhir sebagai sampah atau waste gitu. Next, Mbak. Ini ekspor impor litium global. Nah, ekspor dan impor komoditas litium di masing-masing negara ditunjukkan pada grafik. Di sisi ekspor yang berwarna merah, itu negara-negara produsen utama seperti Chile mengekspor brine terbesar, kemudian ada Australia adalah negara terkemuka ekspor biji litium. Kemudian dari sisi impor, ada Cina memiliki impor mineral litium terbesar. Dapat dilihat bahwa Indonesia tidak terlalu besar sebagai negara pengekspor maupun pengimpor litium seperti yang saya lingkari merah. Next, Mbak. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Sutopo dan kawan-kawan pada tahun 2018, melakukan penelitian tentang pemetaan arus masuk pasokan industri litium di Indonesia. Kegiatan logistik terdiri dari logistik inbound dan outbound. Kegiatan logistik masuk adalah kegiatan yang terkait dengan pengadaan, perolehan, penyimpanan, dan pengiriman bahan mentah. Kemudian ada logistik keluar seperti namanya adalah pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi barang akhir. Dan arus informasi terkait dari pabrik hingga penggunaan akhir. Kemudian sistem rantai pasokan baterai litium terdiri dari supplier, R&D, manufacturer, distributor, dan konsumen. Tugasnya masing-masing supplier ini menyediakan bahan baku untuk diproses oleh R&D atau manufaktur. Kemudian ada pihak yang memproses baterai litium, yaitu R&D yang fokus pada penelitian dan pengembangan. Kemudian ada baterai aplikasi produknya. Sementara manufaktur berfokus pada produksi baterai litium secara besar. Distributor berfungsi sebagai perantara yang menyalurkan produk dari perusahaan ke konsumen. Produk baterai lithium ion tersebut kemudian digunakan oleh konsumen dalam bentuk aplikasi seperti smartphone, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Next. Next, Mbak. Nah, ini ada rantai sebelumnya, Mbak. Ini ada rantai pasokan baterai lithium ion logistik masuk. Nah, mayoritas pemasok yang memasok litium baterai ke Indonesia itu berasal dari Cina. Dikarenakan Cina itu merupakan produsen litium terbesar. Di gambar juga terlihat pihak R&D yang terlibat seperti ada UNS, ITS, UGM, ITB, LIPI, dan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung, ada Batan. Pihak manufaktur itu ada SPIN, PT LEN, PT Hikari, dan produk yang dihasilkan itu berupa sel, modul, pack. Next, Mbak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pengolahan litium. Litium sendiri dapat diproduksi dari berbagai sumber alami, seperti hektorite, garam danau, dan juga spodumen. Industri litium sendiri, bahan baku yang sering digunakan ialah spodumen, di mana spodumen memiliki kandungan litium sebesar 1,9 sampai 3,3%. Spodumen sendiri juga yang mudah ditemukan. Contoh ditemukan di negara Australia. Dikarenakan belum adanya industri litium di Indonesia, kami menggunakan referensi proses pengolahan litium yang sudah diterapkan di negara luar, di mana dari sumber jurnal tersebut, sejumlah metode untuk memproses konsentrat spodumen ini diketahui melibatkan sintering spodumen dengan garam, yaitu kalium sulfat, atau dekomposisi, yaitu asam sulfat. Saat ini asam sulfat dan kalium sulfat telah diidentifikasi sebagai skema teknologi utama untuk pemprosesan konsentrat spodumen, di mana kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertama, kalium sulfat memberikan hasil yang tinggi, namun kelangkaan dan kerumitan pemprosesan larutan hingga biaya yang relatif tinggi merupakan kelemahan signifikan dari metode ini.
dan membuatnya tidak cocok untuk produksi skala besar. Sedangkan untuk asam sulfat sendiri lebih mudah ditemukan untuk produksi skala besar karena biaya yang relatif lebih rendah. Oleh karena itu, pada kali ini saya akan menjelaskan pemprosesan konsentrat spodumen dengan menggunakan asam sulfat. Next, Mbak. Selanjutnya, proses pembentukan litium sesuai dari Tera. Proses awal sebelum mendapatkan spodumen konsentrat atau bisa disebut dengan beta spodumen, yaitu membakar alfa spodumen. Alfa spodumen sendiri belum mengalami proses kalsinasi, sedangkan beta spodumen adalah spodumen yang sudah mengalami proses kalsinasi. Proses kalsinasinya sendiri dilakukan pada suhu 1000 sampai 1100 derajat Celcius. Setelah itu terjadi proses pencampuran beta spodumen dengan H2SO4 sampai menjadi litium karbonat. Seperti pada diagram alir ini, tahap awal dimulai dari mixing, di mana konsentrat beta spodumen dicampur dengan asam sulfat dengan tujuan tercapainya pencampuran komponen yang memuaskan. Lalu campuran terjadikan ke dalam rotary drum furnace, di mana terjadi proses sulfurisasi selama 1,5 jam sampai 4 jam dengan suhu 180 sampai 300 derajat Celcius. Karena proses sulfurisasi merupakan proses pemanasan pada suhu yang cukup tinggi, sehingga pada proses ini menghasilkan kek spodumen. Kek hasil spodumen tersebut kemudian mengalami proses dengan tambahan Na2CO3, menggunakan hidromodul dengan perbandingan 3,5 banding 1 selama 2 jam di suhu 90 sampai 95 derajat, dan proses washing dengan hidromodul dengan perbandingan 1,5 banding 1 selama 4 jam pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Sehingga pada proses leaching ini memperoleh larutan dengan kandungan litium 90%. Setelah proses leaching dilanjutkan proses filtrasi pertama, yaitu pada suhu 95 derajat sampai 100 derajat Celcius dan pH dijaga antara 6 sampai 7. Yang kemudian menghasilkan sludge dan juga solution, di mana sludge-nya akan diproses sampai menjadi sludge disposal, dan solution-nya akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses precipitation, di mana pada proses ini ditambahkan solution berupa hasil dari proses filtrasi ketiga, yang nantinya keluaran proses precipitation ini akan diumpankan pada proses berikutnya, yaitu proses filtrasi kedua. Pada proses filtrasi kedua ini menggunakan CaO dan menghasilkan filtrat, yaitu mother solution atau larutan sisa, dan juga menghasilkan karbonat, di mana larutan sisa mother solution tersebut akan dikristalisasi, yang nantinya Na2CO3 akan digunakan kembali pada proses leaching. Dan karbonat sendiri akan mengalami proses washing menggunakan air panas dari suhu 90 sampai 100 derajat Celcius, yang kemudian diakhiri dengan proses filtrasi ketiga menggunakan CaO2 kali dan menghasilkan Li2CO3 sebesar 99%. Next, Mbak. Keterangan terkait mixing proses dan sulfurisasi, di mana untuk mixing sendiri menggunakan alat straw mixer, lalu selanjutnya dilanjutkan ke rotary drum furnace, di mana menghasilkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Next, Mbak. Lalu selanjutnya proses leaching. Proses leaching dilakukan menggunakan hidromodul dengan perbandingan 3,5 banding 1 selama 2 jam, dan juga proses washing dengan hidromodul dengan perbandingan 1,5 banding 1 selama 4 jam. Next, Mbak. Lalu terakhir filtrasi dan washing, di mana filtrasi pertama terjadi reaksi antara Li2SO4 dan Na2CO3 menghasilkan Li2CO3 dan Na2SO4. Lalu pada proses selanjutnya yaitu precipitation, menghasilkan, kemudian akan masuk ke filtrasi kedua, yaitu menggunakan bantuan CaO. Lalu proses washing menggunakan air panas pada suhu 90 sampai 100 derajat Celcius. Lalu masuk yaitu filtrasi ketiga menggunakan larutan CaOH2 kali sehingga menghasilkan 2CO3 99%. Next, Mbak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Aprilianti. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai health, safety, and environment pada industri litium. Next, Mbak. HSE sendiri merupakan serangkaian proses dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada lingkungan kerja. Di Indonesia, HSE dikenal juga dengan K3,
Pengembangan praktik HSE dilakukan untuk mengurangi dan atau menghilangkan potensi kecelakaan atau respon terhadap sesuatu yang bersifat berbahaya. Sistem manajemen dari HSE berpatokan pada kesehatan, keselamatan, dan lingkungan di lingkungan kerja. Salah satu penerapan HSE yaitu di dalam dunia industri. Next, Mbak. Terdapat 3 faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, di antaranya faktor yang pertama yaitu faktor manusia, yang terdiri dari umur, jenis kelamin, penggunaan APD, perilaku, dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan, yang terdiri dari kebisingan, suhu udara, penerangan, lantai licin. Faktor yang ketiga faktor peralatan, yaitu kondisi mesin dan letak mesin. Next, Mbak. Hierarki pengendalian bahaya pada dasarnya prioritas dalam pemilihan dan pelaksanaan pengendalian yang berhubungan dengan bahaya ketiga, yaitu diantaranya eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, PPA atau APD. Dari kelima hierarki pengendalian bahaya tersebut, eliminasi merupakan pengendalian bahaya yang paling efektif digunakan. Next, Mbak. Paparan litium di tempat kerja dapat terjadi selama ekstraksi litium dari biji, pengelasan, dan lain-lain. Selama pengelasan, uap litium dan debu dapat dipancarkan dari flaks yang mengandung litium. Dalam industri, para pekerja yang menghirup sebanyak 0,00016 hingga 0,82 mg litium per kilogram berat badan dari senyawa litium yang terbuang ke lingkungan. Pada proses tailing dibuang ke tempat penyimpanan dan ditambahkan air biasanya digunakan kembali. Konsentrasi litium di bendungan tailing tersebut dapat meningkat secara bertahap. Next, Mbak. Dampak lingkungan yang umum dari penambangan litium yang pertama itu meningkatkan emisi karbon dioksida. Seluruh proses ekstraksi litium berkontribusi pada peningkatan karbon dioksida. Penambangan litium menebang pohon dan menghilangkan semua bentuk kehidupan lain di area penambangan. Tumbuhan dan pohon hijau menghilangkan kelebihan karbon dioksida dari atmosfer selama fotosintesis. Jadi penambangan litium menghalangi proses ini terjadi. Penambangan litium juga menggunakan alat berat yang menghabiskan banyak energi menghasilkan gas beracun, termasuk karbon dioksida. Yang kedua, penurunan sumber air. Ekstraksi litium memerlukan banyak air untuk mengekstrak. 1 ton litium membutuhkan 500.000 galon air. Tingginya kebutuhan air menghentikan kegiatan pertanian di banyak bagian dunia. Yang ketiga yaitu destabilisasi tanah. Ekstraksi litium membutuhkan banyak lahan. Sebagian besar penambang harus mengambil lahan subur dari ekosistem lokal. Penambangan litium yang berlebihan membuat tanah subur menjadi tandus. Kegiatan penambangan merusak habitat dan mineral yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Yang keempat, menimbulkan limbah yang beracun. Next, Mbak. Toksisitas manusia. Secara umum, litium menyerupai natrium, tetapi lebih beracun. Dosis pada manusia, 5 gram litium klorida dapat menyebabkan keracunan fatal. Pada 10 mg per liter darah, seseorang mengalami keracunan litium ringan. Pada 15 mg per liter darah, seseorang mengalami kebingungan dan gangguan bicara. Pada 20 mg per liter, seseorang akan mengalami resiko kematian. Litium pada tumbuhan dan hewan berinteraksi dengan natrium, kalium, serta enzim yang membutuhkan magnesium. Next, Mbak. Konsentrasi litium di lingkungan terdapat pada tabel berdasarkan sumber dari Ararhal dan Angelica Vesio pada tahun 2008 mengenai toksisitas litium terhadap manusia dan lingkungan, yaitu konsentrasi air tawar, air laut, sedimen, tanah, kerak bumi, dan atmosfer seperti tertera pada tabel. Next, Mbak. Baterai litium secara nyata dan meyakinkan memiliki karakteristik aktivitas yang berbahaya. Penanganan limbah baterai litium harus memenuhi standar manajemen limbah. Berdasarkan aturan tersebut, limbah baterai litium tidak boleh dibuang ke tanah sebelum dinetralkan. Limbah baterai yang tidak ditangani dengan tepat akan mengancam kesehatan lingkungan. Struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Limbah baterai merupakan salah satu dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Selama ini, belum ada peraturan dan mekanisme yang jelas dan rinci mengenai pengelolaan limbah baterai,
sehingga dapat dilakukan pendekatan terhadap peraturan dan mekanisme pengelolaan limbah B3 secara umum. Next, Mbak. Teknologi yang ada adalah limbah B3 akan ditimbun di dalam tanah yang sudah mengandung bahan-bahan kimia lain untuk dinetralisir dan juga dihancurkan agar tidak mencemari lingkungan. Memisahkan limbah berbahaya seperti baterai bekas di rumah dengan menaruhnya di dalam plastik khusus dan terpisah dengan sampah lainnya. Kumpulkan semua limbah bahan berbahaya di dalam tempat tertentu, misalnya di setiap satu RT atau RW ada satu tempat khusus untuk menampung sementara limbah berbahaya tersebut. Dan saat pengelola sampah datang untuk mengambil, sebaiknya mereka juga sudah memiliki kesadaran untuk tidak mencampur limbah berbahaya dengan sampah lainnya. Setelah itu, limbah B3 ini akan dikirimkan ke tempat pengelola limbah B3 yang sudah memenuhi standar. Next, Mbak. Baterai lithium ion adalah baterai yang sangat reaktif, jadi kita harus menyimpan baterai yang sangat reaktif. Jadi kita harus menyimpan baterai tersebut dengan aman dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Semua jenis baterai bekas seperti baterai remote, mainan, jam tangan, telepon seluler, kamera digital maupun baterai yang bisa di-charge termasuk limbah B3. Bila dibuang sembarangan atau tidak didaur ulang, maka kandungan logam berat dan zat-zat berbahaya lain yang ada di baterai dapat mencemari air dan tanah, yang pada akhirnya membahayakan tubuh manusia. Seharusnya limbah baterai bekas ini dikelola secara khusus dan terpisah dari sampah-sampah lainnya. Next, Mbak. Secara garis besar, pengolahan daur ulang baterai lithium, metode saat ini yaitu pelepasan fisik komponen baterai, kemudian pembongkaran, selanjutnya dipisahkan sel baterai lithium yang terbuat dari litium dan beberapa campuran elemen yang biasanya mencakup kobalt, nikel, mangan, dan besi. Indonesia sendiri memiliki industri daur ulang baterai litium yang berada di Morowali. Sayangnya untuk menjalankan produksinya, industri tersebut masih terkendala dengan perizinan terkait aspek limbah B3. Selain itu, Indonesia juga memiliki cukup litium belum memiliki cukup litium bekas sebagai bahan baku produksinya, sehingga masih memerlukan izin impor. Next, Mbak. Usulan yang harus dilakukan pemerintah untuk penanganan baterai litium, yaitu yang pertama, tidak berakhir di tempat pembuangan sampah atau TPA. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari Swiss, yaitu mewajibkan pengembalian baterai bekas ke penjual atau ke tempat pengumpulan. Penjual pun wajib menerima baterai untuk dikembalikan tersebut, guna mendanai serangkaian proses tersebut. Pemerintah Swiss menerapkan sejenis cukai yang dibayarkan bersamaan dengan pembelian baterai. Uang kemudian digunakan untuk institusi yang ditunjuk pemerintah untuk pengumpulan, transportasi, daur ulang, peningkatan rasio pengumpulan maupun berbagai kegiatan terkait pengelolaan sampah baterai. Next, Mbak. Yang kedua, pengaturan alih fungsi baterai bekas kendaraan listrik dalam kebijakan khusus. Studi yang dilakukan oleh ahli otomotif The School of Industrial Aerospace and Audiovisual Engineering of Terasa. Studi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan baterai bekas untuk stasiun pengisian baterai dapat memberikan keuntungan baik secara lingkungan dan ekonomis. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh melalui alih fungsi baterai bekas kendaraan ke penyimpanan daya pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, studi yang dilakukan tim peneliti Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat juga menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan mengenai penggunaan baterai bekas sebagai penunjang pembangkit listrik tenaga surya. Next, Mbak. Di Indonesia, Morowali Industrial Park atau IMIP sejak 3 tahun lalu membangun pabrik pengolahan litium untuk baterai mobil listrik di Morowali, Sulawesi Tenggara. Namun sampai saat ini belum beroperasi karena terkendala masalah pembuangan tailing atau limbah tambang. Di awal perencanaan, limbah tailing dibuang ke laut dalam yang tidak ada kehidupan, tetapi dalam prosesnya ditentang oleh KLH atau Kementerian Kehutanan Lingkungan dan KKP atau Kementerian Kelautan Perikanan karena akan mengubah struktur tangkap nelayan dan mengganggu keseimbangan biota laut. Akhirnya akan diputuskan pembangunan dam di darat untuk tailing. Itulah yang menjadi persoalan begitu lama terkait AMDAL. Next, Mbak.